dengan Digital Brand Academy. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama mbaknya siapa ya? Kepada sebelumnya sebelumnya kita aku Wulandari, aku sebagai admin official kalau dari di ruang guru secara keseluruhannya. Terus yang di sebelah aku kan karena nama aku dulu aku sebagai coach untuk digital jago. Boleh wawancara aja gitu. Ini bagaimana sih sistem lama konvensional di Brand Academy sebelum mengenal transformasi digital? Contohnya gimana? Kayak sebelum misalnya les ini kan sebelumnya itu belum makin berkembang kan, kayak mungkin pakai aplikasi, terus lebih kayak ada fitur baru gitu di aplikasinya itu transformasinya dari sebelum mengenal sistem baru tersebut bagaimana sih gitu perubahannya? Kalau dari ruang guru sendiri sebenarnya mereka udah dari awalnya sistemnya memang udah menggunakan aplikasi ya, baik itu masih ada Brand Academy-nya ataupun sebelum ada Brand Academy. Karena kan kalau sistemnya kalau di ruang guru sendiri dia sistemnya secara online. Kalau dulu karena belum ada namanya cabangnya. Jadi kalau untuk sistem pembelajarannya semuanya mereka sudah pakai digital semua dari kita. Jadi kalau untuk cabang ini dia menyediakan yang offline, tapi nanti akan tambahan yang online juga. Terus setelah mengenal transformasi digital, langkah apa yang diambil Brand Academy untuk beradaptasi dengan transformasi digital tersebut? Oke, jadi memang dari awal memang Brand Academy memang sistemnya digital ya, online. Karena waktu itu mau membantu situs-situs Indonesia yang kekurangan bukan kekurangan ya, tapi terhambat untuk belajar saat pandemi gitu kan. Jadi dibantulah dengan menggunakan ruang guru secara online ini. Karena memang dari awalnya secara online dan tentunya pasti banyak fitur-fitur yang dikembangkan dari ruang guru gitu. Yang awalnya dia secara online aja, terus akhirnya dia bisa hybrid, jadi ada online dan juga offline. Apakah di transformasi jadi lebih baik dibandingkan kayak fitur lama? Terus kan ada fitur baru nih kan Mbak ya? Itu tuh apakah lebih baik daripada fitur lama tersebut? Kalau untuk di ruang guru sendiri fiturnya itu dia nggak ada yang lama atau yang baru ya, karena memang untuk sistemnya memang sudah terbentuk dari awalnya, udah pembaruan dari mungkin untuk bimbel offline yang juga ada ujian online-nya. Jadi kalau di sini kan kita memang dari awalnya sudah online. Jadi kalau untuk penambahannya, kalau untuk di ruang guru sendiri dia online ke offline. Jadi itu adalah penambahannya. Dia nggak ada yang kategori sistem lama atau baru gitu. Jadi fiturnya itu ada dua, ada online dan offline juga. Iya, kalau di sini sendiri kita untuk offline-nya pasti akan dapat yang online-nya. Dia udah semaksimal mungkin, terus kegiatan pembelajarannya. Kalau di sini kita sudah menggunakan Wifi juga untuk TV ya kalau di sini kalau bahasanya, tapi udah menggunakan TV juga, semuanya udah lengkap sih kalau untuk fasilitas dan lain-lainnya. Selanjutnya dampak positif dan negatif apa digital apa yang ada di Brand Academy? Ya oke, kalau untuk dampak positifnya siswa kita jadi lebih semangat sih Kak untuk belajar ya, apalagi kan dia kan kayak gitu. Untuk kuis biasanya kita pakai aplikasi, jadi di aplikasi itu mereka kerjain kuisnya gitu kan. Kadang-kadang juga kita pakai TV, jadi kuisnya live, kuis interaktif gitu. Jadi ketika siswanya mengerjakan ada waktu tuh untuk satu soal gitu ya, misalkan waktu dia satu soal itu 1 menit. Jadi mereka tertantang buat bisa mengerjakan secepat mungkin, karena dengan ketika mereka mengerjakan dengan effort, poin mereka jadi lebih banyak gitu. Jadi mereka tertantang, semangat juga buat belajar. Oke. Terus kalau boleh nih Mbak, visi misi di Brand Ruang Guru ini, di Brand Academy Ruang Guru ini apa ya? Visi misinya? Kalau visi dan misinya tentunya kita mau menjadi platform digital yang benar di bidang pendidikan nomor 1 gitu. Kayak kita mau membantu siswa kita supaya bisa belajar kapanpun, dimanapun, saat kondisi apapun gitu. Jadi kita membantu mereka supaya mereka bisa mewujudkan cita-citanya, terutama untuk masuk ke PTN, kemudian
guru-gurunya, pengajarnya itu juga sukses dan mengembangkan diri gitu kan. Jadi di Brain Academy ini bukan hanya untuk membantu berkembangnya siswa, tapi pengajaran juga harus ikut berkembang, tumbuh dan berkembang bersama-sama. Ya, oke, makasih. Terus ini yang terakhir nih. Apa strategi yang dilakukan Brain Academy untuk tetap mempertahankan dan menjaga kesuksesannya di tengah bimbel-bimbel yang lain yang bermunculan gitu kan, banyak bimbel-bimbel sekarang yang ada yang offline juga, ada yang online juga, itu gimana caranya? Mungkin Kak Cindy boleh, silakan Kak Cindy. Kalau untuk ditanya bagaimana ya, kalau untuk bagaimananya, kalau untuk sistem di sini kita terutama untuk pengajarnya ya Kak. Kalau untuk pengajarnya kita lebih upgrade dari baik dari daring dari yang lainnya, terus kita ada training juga, yang trainingnya itu hampir setiap minggu ada, untuk setiap fakultas berbeda-beda trainingnya, dari pusat bukan hanya itu aja, kita dari pembahasan dan lain-lainnya itu kita menyelesaikan di sekolah. Jadi semuanya itu sudah tahu semua sih kalau dari kita, karena kita kan untuk sistem pembelajarannya dari pusat semua, baik itu semuanya tidak ada dan tersedia. Kalau untuk sistem lainnya paling digital ya, kalau digitalnya kita udah menyediakan kayak tadi penggunaan televisi itu media interaktif semuanya, dan kita kalau untuk quiz-quiz itu sudah live semua, live teaching semua yang berarti kalau mungkin kita nggak membandingkan sama yang lain ya, mungkin kalau di sini kita semuanya untuk fasilitas dan lain-lain sudah dilengkapi juga, karena kan kalau di sini semuanya dari TV, tablet sampai ke ruangan kita sudah memfasilitasi semua, cuma tergantung dengan siswanya langsung. Mungkin aku sedikit tambahin Kak. Ya, jadi kan di ruang itu kita punya pembelajaran yang namanya learning distinctive kan. Ya, itu mungkin yang sedikit berbeda juga ya kayak sama yang lain ya. Jadi untuk yang learning distinctive ini tuh kita sebagai pengajar itu bukan sekedar ceramah aja gitu, kasih tahu ke siswanya ini loh deh, gini gitu ya, tapi ada interaksi antara siswa sama gurunya gitu, sama pengajarnya. Bisa jadi kayak siswanya mencoba langsung kayak materi fisika, kimia itu kan ada percobaan ya kayak, nah itu bisa tuh misalkan gurunya atau pengajarnya MT-nya itu menjelaskan tentang reaksi kimia, nanti ada tuh alat-alat yang bisa dibawa terus praktek langsung di kelas gitu. Atau misalkan kayak juga materi bahasa Indonesia itu ada tentang rima, jadi siswanya diminta untuk mencoba sendiri membuat rima gitu, jadi pembelajaran itu bermakna, terus sesuai sama tagline kita ya kayak apa namanya Kak? Learn it, love it, live it. Jadi aku belajar, aku suka, aku paham. Mungkin itu saja ya Mbak ya untuk wawancara kami kali ini. Terima kasih udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dan sekian mungkin saja, terima kasih. Belajar bersama